Oke. Kalau saya berarti kelasnya udah ya? Enggak nih ya, bercanda. Baik, kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Ustadz mau tanya dulu, yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu apa sih, Salihah? Satu sampai bilang dan penutup. Tangan menyebut terdiri dari sembilan dan penyebut. Bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada lagi yang mau membantu? Bagian. Bagian apa? Bagian apa? Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari dua angka yang yaitu pembilang dan penyebut. Baik. Salihah, yang dimaksud dengan pecahan itu adalah bagian dari satu kesatuan ya. Oke. Yang dimaksud dengan bilangan pecahan adalah bagian dari satu kesatuan. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Oke. Ustaz kasih contoh. Misalnya, nah ini ada beberapa pil ya. Ada pil warna merah, itu ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Contoh misalnya pil yang warna merah. Ustadz pecahin tuh. Jadi dua bagian. Nah, maka setiap bagiannya itu bernilai 1/2. Setiap bagiannya bernilai 1/2. Atau 1 dari total sebanyak 2. 1/2. Nah, sedangkan jika pil yang warna kuning Ustadz pecahin jadi 3 bagian. Nah, maka setiap bagiannya itu bernilai 1/3. Kalau dipecahin jadi 4, maka setiap bagiannya bernilai 1/4. Atau 1 dari total sebanyak 4. Kalau dipecahin jadi 5, berarti 1/5. Nah, 1 dari total sebanyak ada 5. Nah, ternyata jika pilnya itu dipecahin makin banyak pecahannya, semakin banyak pecahannya, maka makin kecil dia. Contoh misalnya 1/2 dan 1/3. Lebih besar 1/2. Lebih besar 1/2 daripada 1/3. 1/3 lebih kecil nih. 1/3 dan 1/4. Lebih besar 1/3. 1/4 lebih kecil lagi. 1/4 dan 1/5. Malah makin kecil lagi 1/5. Nah, semakin banyak pecahannya, maka makin kecil dia ya. Makin banyak pecahannya, makin kecil dia. Jadi yang dimaksud dengan pecahan itu adalah bagian dari satu kesatuan. Bagiannya. Nah, bagiannya dari satu kesatuan itu dimaksud dengan pecahan. Nah, tadi ada yang bilang terdiri dari pembilang dan penyebut, Ustadz. Benar ya. Jadi yang bagian atasnya itu disebut dengan pembilang. Sedangkan yang di bawah disebut dengan penyebut. Yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Jadi kalau misalnya ada pecahan 1/3, maka 1 di situ adalah pembilangnya. 3 di situ adalah penyebutnya. Begitu, Salihah. Itu yang dimaksud dengan pecahan. Sampai sini jika ada yang mau bertanya, Ustadz persilahkan. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya, Afnan, silahkan. Garisnya disebut apa? Apa? Yang garis itu disebut apa? Masya Allah. Garisnya itu kita menyebutkannya dengan per ya. 1/3. Gitu. Disebutnya per itu. Bukan per ya, tapi per.
Cara membacanya seperti itu. 1/3. Begitu, Salihah. Syukran, Ustaz. Ustadz, Asia ingin bertanya. Iya, Asia, kenapa? Emang ada 1/1? Kenapa? Emang ada 1/1? 1/1 emang ada. Menurut Asia ada nggak? Ada. Ada. Baik. 1/1 itu bukan pecahan ya. 1/1 itu bukan pecahan. Jadi kalau misalnya pembilang dan penyebutnya sama, maka itu bukan pecahan, tapi disebut dengan bilangan apa coba? Bilangan bulat namanya. Disebut dengan bilangan bulat. Contoh misalnya 1/1. Nah, itu sebenarnya adalah bilangan bulat. Atau 2/2, 3/3, 4/4, 5/5. Jika pembilang dan penyebutnya sama, maka itu bukan pecahan. Itu kita sebut dengan bilangan bulat. Nah, karena 1/1 itu sama dengan 1. 2/2 sama dengan 1. 3/3 sama dengan 1. 4/4 sama dengan 1. 1.000.000/1.000.000 sama dengan 1. 1 miliar/1 miliar sama dengan 1. 1 triliun/1 triliun sama dengan 1. Nah, jadi jika pembilang dan penyebutnya sama, maka bukan pecahan. Itu adalah bilangan bulat. Karena hasilnya adalah 1. Kenapa, Rafiko? Kalau 1 juta dibagi 1 juta per 2 juta hasilnya berapa, Ustaz? 1 juta per 2 juta hasilnya berapa? Hasilnya 1/2. Hasilnya 1/2 atau 0,5. Nah, 1 juta per 2 juta itu juga merupakan pecahan ya. 1 juta per 2 juta itu merupakan pecahan. Kalau 1 juta per 1 juta itu bukan pecahan, itu adalah bilangan bulat. 1 juta per 1 juta itu hasilnya adalah 1. Atau 2 juta per 2 juta itu hasilnya juga 1. 1 itu merupakan bilangan bulat, bukan merupakan pecahan. Begitu, Salihah. Ustaz, kenapa kalau bilangan itu sama dikalikan dengan per, Ustaz, hasilnya 1, Ustaz? Baik. Kenapa ya? Karena pecahan itu mirip seperti atau disebut juga dengan pembagian ya. Jadi kalau ada suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 4 dibagi 4 bisa juga kita tuliskan dengan 4/4. Yang sama dengan 1. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Semua bilangan kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Begitu, Solihah. Ustaz, kalau 1 juta per 4 juta itu jawabannya berapa, Ustaz? Kenapa, Afia? Kalau 1 juta per 4 juta itu jadi berapa, Ustaz? 1 juta per 4 juta itu sama dengan 1/4 atau 0,25. Kenapa emang, Afia? Gak apa-apa, Ustaz. Baik, jadi yang bagian atas itu disebut dengan pembilang, sedangkan yang di bawah disebut dengan penyebut. Ustaz mau tanya di sini yang pakai kacamata ada berapa orang? Resen yang pakai kacamata.
Oke, ada 2 orang ya, ada Afnan dan Asia. Afnan itu cuma filter. Afnan pakai kacamata filter, Ustaz. Sama Ustadz jadi 3 deh. Sama Ustadz jadi 3 ya. Ustaz angkat tangan, Ustaz. Ada Afnan, Asia, dan Ustadz ya. Oh, ada Inara juga, Aisyah Inara. Oke, totalnya kok tambah banyak? Juga. Baik, cukup ya. Ada 5 orang yang ngeresen, ada 5 orang yang ngeresen atau 5 orang pakai kacamata. Sama Ustadz berarti ada 6 orang. Berarti jumlah yang pakai kacamata di sini ada 6/26 ya. Yang pakai kacamata 6, total orang yang ada di Google Meet 26. Berarti 6 dari total sebanyak 26 atau 6/26 adalah pengguna kacamata. Dari 6/26 itu, 6-nya disebut apa? Sembilan. Kalau 26-nya disebut apa? Penyebut. Masya Allah. Mudah ya pecahan ya? Mudah nggak? Mudah kalau tahu, Ustaz. Mudah banget, Ustaz. Mudah kalau paham. Mudah banget dong. Kalau paham, Ustaz. Iya, kenapa? Mungkin yang mudah itu yang baru 1, Ustaz. Ustaz, Coba yang tinggal yang banyak yang tinggal di Jakarta resen, yang tinggal di Jakarta resen. Oke, yang tinggal di Jakarta ada 4 orang, ada Aisyel, Aisyah, kemudian Afia dan juga Aisyah Hafi. Ada 4 orang yang tinggal di Jakarta. 4 orang dari berapa banyak? Ada 26 orang di Google Meet ini. Berarti 4/26, 4 dari total sebanyak 26 itu tinggalnya di Jakarta. 4/26 siswa di Google Meet ini tinggalnya di Jakarta. 4/26 ya. 4-nya itu disebut apa? 9. 9. Kalau 26-nya disebut apa? Penyebut. Penyebut. Masih sangat mudah ya. Kayaknya Aisyah udah pengen ujian kuartal 2 itu ya. Aisyah Al-Bakri. Aisyah siapa, Ustaz? Aisyah Al-Bakri kayaknya sudah nggak sabar untuk ujian kuartal 2. Mau mengerjakan soal-soal pecahan kayaknya ya. Enggak, Ustaz. Kayaknya bersemangat banget Aisyah Al-Bakri. Baik. Kenapa sih kita harus belajar pecahan? Penting banget kita belajar pecahan. Karena pecahan itu dapat kita temukan di hadis. Di sini pada pahala sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya seseorang selesai dari sholat dan tidaklah ditulis pahala baginya kecuali 1/10 sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Nah, di sini kita menemukan banyak banget pecahan. 1/10. Oke. Kalau ada kata-kata itu maksudnya 1 ya, Solihah. Contoh misalnya sebuah. Afnan memakan sebuah mangga. Nah, berarti Afnan makan 1 buah mangga. Kalau ada kata-kata itu artinya 1. Afnan memakan sebuah mangga. Berarti Afnan makan 1 buah mangga. Kalau banyak-banyak nanti
buncit nanti perutnya ya. Contoh lagi misalnya, Fatimah merupakan seorang anak yang salihah. Nah, berarti Fatimah ini satu orang ya. Nah, karena atau di sini ada Fatimah yang lain ya, Fatimah Sony, Fatimah Ulyas ya. Ada dua. Ustaz kasih contoh yang lain lagi. Seekor kucing, Ustaz. Seekor kucing, Masya Allah. Jadi Fatimah Sony suka memelihara seekor kucing. Kalau banyak-banyak dia nggak suka ya. Sukanya satu ekor aja, seekor. Nah, jadi kalau ada kata itu maksudnya adalah satu ya. 1/10 berarti 1/10. Begitu Solihah. 1/9 berarti 1/9. 1/8 berarti 1/8. 1/7 berarti 1/7. 1/6 berarti 1/6. 1/5 berarti 1/5. 1/4 berarti 1/4. 1/3 maknanya adalah 1/3. Nah, kalau setengah Ustaz, apa itu setengah? Kalau setengah itu kan dibagi 2 ya. Nah, berarti 1/2. Setengah. Kalau nggak sama pasti potongnya bagaimana, Ustaz? Kenapa Afnan? Kalau nggak sama potongnya bagaimana? Kalau nggak sama berarti bukan 1/2 ya. Jadi kalau dipotong sama banyak, nah dipotong 2 sama banyak, dipotong 2 sama banyak berarti 1/2. Nah, yang dimaksud dengan setengah itu dipotong sama banyak. Yang dimaksud dengan setengah itu adalah dipotong sama banyak. Ustaz. Jadi makna dari setengah itu adalah 1/2. Begitu Solihah. Ustaz. Iya, kenapa Fatimah? Fatimah punya mainan donat 1/2. Oke, itu mainan apa namanya? Mainannya lucu ya. Nah, ada pecahannya juga. Pasti dipotongnya sama banyak ya, Fatimah? Ya, Ustaz. Iya, karena dipotong sama banyak, makanya disebutnya setengah atau 1/2. Begitu, Solihah. Nah, pahala sholat di sini itu tergantung apa? Tergantung khusyuknya kita ketika sholat. Makin kita khusyuk, makin besar pahalanya. Nah, makanya dari 1/10 jadi 1/9. 1/10 dan 1/9 lebih besar 1/9. 1/9 dan 1/8 lebih besar 1/8. 1/8 dan 1/7 lebih besar 1/7. Jadi makin besar penyebutnya, makin besar pecahannya ya, makin besar nilainya. 1/7 dan 1/6 lebih besar 1/6. 1/6 dan 1/5 lebih besar 1/5. 1/4 dan 1/5 lebih besar 1/4. 1/4 dan 1/3 lebih besar 1/3. 1/3 dan setengah lebih besar setengah. Ustaz, itu nggak dapat utuh pahala sholatnya. Sulit ya. Kenapa yang lebih kecil dibilang lebih besar, Ustaz? Kenapa, Afnan? Kenapa yang lebih kecil dibilang yang lebih besar, Ustaz? Tadi Ustaz kasih contoh di awal, Afnan. Mana tadi contohnya? Nih, 1/2 dan 1/3. Perhatikan. Atau Ustaz kasih contoh 1/2 dan 1/5 deh. 1/2 dan 1/5. 1/5 dapatnya kecil banget nih ya. 1/5 dapatnya kecil banget. Tapi kalau 1/2 dapatnya besar, dapat setengahnya.
Artinya apa? Makin besar penyebutnya, makin kecil dia, makin kecil bentuknya. Tapi kalau makin kecil penyebutnya, makin besar yang didapat. Nah, kalau dibagi dua, kalau pizza dibagi dua, misalnya ya, Afnan dan Abdurrahman membagi pizza bagi dua. Pasti Afnan dapatnya banyak, itu ya. Dapatnya banyak. Nah, tapi kalau misalnya dibagi 4 pizzanya dibagi 4, Afnan nanti dapatnya lebih sedikit ya daripada ketika mendapatkan setengah. Gitu, Salihah. Nah, makanya penting ya belajar tentang pecahan ini. Apalagi kita menuntut ilmu syar'i. Kalau kita nggak ngerti pecahan, nggak bisa memahami makna dari hadis, nggak bisa memahami ayat Al-Quran. Aku terlambat. Oh iya. Tanya. Jadi penting banget kita belajar tentang pecahan ini, Salihah. Nah, di sini kita tahu ya, kalau kita makin khusyuk, sholatnya makin besar pahala yang didapat. Kemudian, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu waktu malam Nabi Daud. Nah, salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan puasa yang paling dicintai Allah juga puasa Nabi Daud alaihissalam. Gimana waktu malamnya Nabi Daud? Nah, beliau tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam, serta berpuasa sehari dan berbuka sehari. Perhatikan di sini, Salihah. Adakah pecahan di situ? Ada. Coba sebutkan pecahannya apa? Sepertiga. Seperenam, Ustaz. Sepertiga. Seperenam. Ada 3. Sepertiga, seperenam, satu lagi apa? Seperempat. Setengah malam 2. Ada 3 pecahan di sini. Setengah, Ustaz. Setengah. Bentar, setengah ya. Setengah, kemudian sepertiga, kemudian seperenam. Ada 3. Tadi hanya disebutkan 2 saja oleh kalian. Harusnya ada 3. Ada setengah, kemudian sepertiga, ada seperenam. Baik, Salihah. Perhatikan di sini. Asia lagi tiduran. Asia Razan. Ya, Ustaz. Duduk. Duduk yang jangan tiduran ya. Baik, Salihah. Di sini kita mendapatkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa sholat yang paling dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Gimana Nabi Daud memanfaatkan waktu malamnya? Tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Di sini Ustadz membuat waktu malamnya menjadi 9 jam ya, mulai dari setengah 8 sampai setengah 5. Sebenarnya waktu malam itu masuk ketika maghrib. Nah, tapi kalau maghrib Ustadz masukkan ke waktu malam, nanti nggak sholat maghrib, nggak sholat isya nanti ya. Nah, makanya Ustadz pindah waktu malamnya ke setengah 8. Karena nggak mungkin kita tidur di waktu maghrib dan isya ya. Makanya Ustadz pindah ke setengah 8. Dari setengah 8 sampai setengah 5 waktu malamnya ya. Kita umpamakan waktu malamnya adalah setengah 8 sampai setengah 5. Habis isya sampai menjelang subuh. Baik, artinya ada 9 jam. Nah, beliau tidur setengah malam. Setengahnya dari 9 jam itu sama dengan 4 jam setengah.
Ada berapa mobil di rumah lo? 5. Apa aja tuh? Juragan 2, 1 Alphard, 1 lagi. Suara apa itu? Kamu punya? Ada suara-suara aneh ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Setengah ya. Berarti setengahnya dari 9 jam itu adalah 4 jam 30 menit. Artinya dari setengah 8 sampai pukul 12. Itu waktu tidurnya. Jadi ketika selesai sholat isya, nah sebaiknya tidur atau istirahat. Jangan begadang. Tapi kalau di kelas akhwat ini mungkin nggak ada yang begadang ya. Biasanya di kelas ikhwan yang banyak begadang karena suka nonton bola. Apalagi ada Indonesia itu di Piala Dunia ya. Jadi begadang-begadang nonton bola anak-anak ikhwan. Kalau di anak-anak akhwat, ustadznya nggak tahu. Kalau kalian bagaimana? Begadang nggak? Enggak, Ustaz. Kadang begadang. Begadang karena main sendiri. Baik. Jadi waktu malamnya itu setelah isya, nah sebaiknya dimanfaatkan untuk istirahat, untuk tidur. Nah karena apa? Karena tubuh kita butuh istirahat, kesian tubuh kita seharian capek ya beraktivitas. Tadi malam tidur karena sakit. Apalagi karena sakit. Nah kalau sakit kita butuh mengistirahatkan tubuh kita. Tadi siapa yang sakit? Davina. Enggak, Ustaz. Siapa? Davina kalau sakit, Afra. kalau udah bisa gitu, kita tunggu abahnya Davina pulang. Soalnya menyambut gitu. Jadi Solihah, ketika waktu isya atau setelah selesai sholat isya, nah baiknya digunakan untuk istirahat, untuk tidur ya. Banyak manfaatnya. Kalau kita tidur lebih awal, nah kita bisa bangun di sepertiga malam. Kemudian jangan lupa ya, sebelum tidur itu adab-adabnya dikerjakan. Ambil wudhu terlebih dahulu, kemudian berdoa sebelum tidur. Doanya apa sebelum tidur? Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Terus Allah. Allahumma amutu wa ahya. Alak bacaan nas. Ustaz. Kenapa? Bergabung Ustaz. Oh, Iya iya. Ustaz. Ustaz tadi tabletnya 0% Ustaz baru dicas. Ustaz. Baik. Jadi kalian ambil wudhu terlebih dahulu, kemudian berdoa sebelum tidur ya. Jika kita tidurnya lebih awal, insya Allah kita bisa bangun di tengah malam. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk sholat malam, untuk misalnya baca Al-Quran, menambah hafalan, murojaah hafalan. Bagus ya, daripada kita begadang. Nah kalau begadang itu bisa jadi dampak buruknya lebih banyak. Kalau kita begadang, nanti yang ada malah sakit-sakitan tubuh kita karena nggak diberi istirahat. Kemudian kalau kita sering begadang, bisa jadi kita sering melewatkan waktu malamnya. Kalau kita sering begadang, bahkan bisa melewatkan waktu subuhnya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, jangan suka begadang-begadang. Kemudian Ustaz kalau sudah jago matematika bisa Ustaz jadi tukang Ustaz. tukang apa? Tukang buat rumah. Tukang bakso. Tukang bakso. Masya Allah. Baik.
Kemudian dalam ayat juga ada ya pembagian waktu salat malam. Ya, pada Quran surat Al-Muzammil ayat 20, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri atas salat kurang dari 2/3 malam, 1/2 malam, 1/3 malam. Nah, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Nah, kalau kita mau masuk nah, golongannya kaumnya Nabi Muhammad, maka kita bisa mencontoh waktu sholat malamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad sholat malam, ya kita juga harus membiasakan diri sholat malam. Ya, karena kita ingin menjadi orang-orang dari golongan tersebut. Kenapa Solihah? Ustadz, ada kuisis nggak? Tidak ada, tapi ada kuis ya. Kuisnya nanti Ustadz share di GCR. Begitu Solihah. Ustadz, nanti dikirimnya siang kapan? Sore. Baik, kemudian pada Quran Surat Al-Anfal ayat 41 tentang ghanimah. Apa yang dimaksud dengan ghanimah? Hasil perang. Hah? Ustadz, Aisyah izin minum. Ayo. Hasil rampasan perang. Hasil rampasan perang, Masya Allah. Nah, di sini kita tahu ya, bahwa harta rampasan perang, 1/5-nya itu untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan juga Ibnu Sabil. Nah, ada kata-kata 1/5. Makna 1/5 di situ adalah 1/5, Solihah. 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Lagi-lagi ada pecahan. Nah, tidak hanya di hadis ya, tetapi di ayat Al-Quran juga terdapat pecahan-pecahan. Maka penting banget seorang muslim itu belajar matematika, belajar pecahan. Kalau nggak belajar pecahan, bagaimana dia bisa menerapkan hukum-hukum syar'i? Contoh misalnya adalah pembagian harta waris. Pembagian harta waris pakai pecahan juga. Harta waris yang diterima oleh anak perempuan itu 1/2 harta warisnya anak laki-laki. Tuh kan ada pecahannya lagi. Nah, 1/2 harta waris anak laki-laki yang didapatkan oleh anak-anak perempuan. Ada pecahan lagi. Kemudian ketika membayar zakat. Jadi kalau hartanya sudah mencapai nisabnya, maka dia harus bayar zakat. Ketika membayar zakat, jumlah yang dibayarkan itu pakai pecahan lagi 2,5%. Nah, 2,5% itu adalah bentuk pecahan. Makna persen itu adalah per 100. Nah, lagi-lagi ada pecahannya. Bagaimana seorang muslim bisa menerapkan hukum syar'i tapi dia nggak paham pecahan ya? Maka penting kita belajar pecahan, belajar ilmu matematika. Ustadz, jadi tukang bakso aja. Bikin bakso juga pakai pecahan ya. Nggak bisa sembarangan. Beneran. Potongnya harus benar. Bikin bakso itu pecahan loh. Ustadz, nanti kalau plated Ustadz bagi-bagi bakso. Masya Allah. Kalau kita bikin bakso ya, misalnya tepungnya 1 kilo dan tepung 2 kilo, itu jumlah dagingnya berbeda. Ya. Nggak sama, pakai pecahan lagi-lagi ya. Nah, supaya sama bakso yang dibikinnya. Kalau nggak sesuai resep, nanti nggak enak. Nah, atau Afifa misalnya mau bikin kue, sama juga pakai
pecahan. Beda ketika Afifah bikin kue dengan 1 kilo tepung dan kue dengan 2 kilogram tepung. Telurnya berbeda banyaknya. Pasti kalau Afifah bikin dengan 2 kilogram telur, 2 kilogram tepung, pasti telurnya lebih banyak. Pakai pecahan lagi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita gunakan ya, selain menerapkan hukum syar'i, memahami ayat dan juga hadis, juga untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh misalnya Aisel ingin menanam pohon cabai misalnya. Ustadz, Aisyah lagi nanam pohon cabai. Ketika menanam pohon cabai juga pakai pecahan, nggak bisa sembarangan. Ketika menanam pohon cabai, tanahnya itu 1/3. Nah, pakai pecahan lagi loh ya. Pakai pecahan lagi. Tanahnya 1/3. Pupuknya 1/3. Kemudian sekamnya 1/3. Pakai pecahan lagi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak kita manfaatkan pecahan itu. Nah, jadi manfaatnya banyak ya. Untuk memahami ayat dan juga hadis ya. Kemudian untuk menerapkan hukum syar'i. Kemudian apa lagi? Untuk kebutuhan sehari-hari tadi, untuk nanam cabai Aisel ya. Di sini ada yang suka makanan pedas. Asia, Ustadz, Asia Razan. Asia lebih suka seblak pecor. Saya suka. Ustadz, gimana Davina makan cabai? Davina aja langsung pesen sedikit aja. Megacon aja Davina pesennya level 0. Ustadz, Alaisha dari tadi yang potongan terus. Tadi pencet terus. Jadi manfaat kita belajar pecahan itu banyak banget ya, Salihah. Sampai sini dulu. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Jika ada yang mau bertanya, Ustadz berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Ada nggak yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Enggak ada, Ustadz. Oke, kalau kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma Assalamualaikum.